Hai semuanya, perkenalkan nama saya Delina Martianto, saya kelas 5 dari SD Kota Bosco. Hari ini Angel ingin cerita tentang perjalanan iman Santo Don Bosco. Pada kepo kan? Kita dengerin yuk. Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 teman-teman, di Bex, di sebuah dusun kecil yang bernama Castel Nuovo de Asti, Italia. Ayahnya bernama Francesco dan ibunya bernama Margaret. Saat itu ayahnya sudah meninggal dunia saat usianya 2 tahun. Jadi dia harus hidup sederhana bersama ibu dan 2 saudaranya, yaitu Antonio dan Yusuf. Walaupun hidup sederhana, mereka selalu berbagi dan berdoa loh teman-teman. Suatu hari Yohanes bermimpi bertemu Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dalam mimpinya Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat kepada dirinya. Yohanes yakin sekali bahwa mimpinya itu adalah jalan hidupnya kelak. Nah teman-teman, setelah bermimpi bertemu Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Yohanes menjadi anak yang baik. Dia juga belajar akrobat dan mempraktekannya kepada teman-temannya. Banyak juga loh orang-orang yang datang dari daerah yang jauh untuk melihat aksi akrobatnya itu. Yohanes kecil selalu berusaha menjadi anak yang baik agar ia dapat menjadi seorang imam yang baik juga. Suatu hari, salah satu imam Castel Nuovo melihat perilakunya dan mengizinkannya untuk menerima komuni 2 tahun lebih awal dari yang ditentukan oleh gereja. Pasti senang banget tuh. Pada saat usianya 12 tahun, Yohanes harus meninggalkan rumahnya karena dia harus bekerja dan melanjutkan pendidikannya. Pada tanggal 5 Juni 1841, Yohanes ditabiskan oleh salah satu uskup kota Turin menjadi seorang imam. Saat itu usianya sekitar 26 tahun teman-teman. Setelah ditabiskan, ia menjadi imam yang baik dan ia juga selalu membantu para kaum muda. Ia juga lebih peduli pada masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muda. Yohanes Bosco juga menjadi imam yang kuat teman-teman, karena banyak banget rintangan yang dihadapi, tapi dia tetap semangat. Tapi sayangnya pada tanggal 31 Januari 1888 Yohanes wafat pada usia yang ke-72 tahun. Pesan terakhirnya adalah kasihilah satu sama lain seperti saudara, berbuatlah baik kepada semua orang, dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Katakanlah kepada anak-anak bahwa aku menanti mereka semua di surga. Nah teman-teman, itu tadi cerita yang Angel berikan kepada kalian. Semoga semuanya bermanfaat ya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Stefani, siswi dari kelas 6 SD Katolik Don Bosco. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan iman Santo Don Bosco. Mari dengarkan cerita ini. Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di Beijing, sebuah dusun kecil Castel Nuovo de Asti yang sekarang bernama Castel Nuovo Don Bosco, Italia. Ayahnya Francesco seorang petani miskin. Francesco memiliki 3 orang putra. Antonio, anak dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia, Yusuf, dan Yohanes. Francesco meninggal dunia pada saat Yohanes berumur 2 tahun. Semenjak ayahnya meninggal, Yohanes tinggal bersama ibunya Margaret dan kedua saudaranya dalam keadaan yang miskin. Walaupun hidup dalam keadaan yang miskin, ibunya selalu mengajarkan Yohanes untuk selalu tekun dalam berdoa, mencari Tuhan pada alam dan penderitaan sesama, serta mau menolong sesama yang membutuhkan. Pada umur 9 tahun, Yohanes bermimpi bertemu Yesus dan Bunda Maria. Pada mimpinya, Yesus sedang menasihatinya untuk lebih tenang, bekerja, dan mengajar teman-temannya. Yohanes tidak mengerti apa arti mimpi itu, tetapi ia berusaha menjadi lebih baik. Karena ia tahu mimpi itu adalah jalan hidupnya kelak. Semenjak itu, Yohanes menjadi
menjadi lebih baik kepada teman-temannya. Ia mempelajari akrobat dan mempraktekkannya kepada teman-temannya. Sebelum selesai mempraktekkan akrobat kepada teman-temannya, ia mengulangi khotbah Romo dan mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama. Banyak juga anak di daerah-daerah lain berkumpul untuk melihat akrobat Yohanes. Dengan akrobat dan sabda Tuhan itu dapat merubah perilaku-perilaku teman Yohanes menjadi lebih baik. Yohanes kecil pun sadar, jika ia ingin berbuat baik, ia harus menjadi seorang imam. Imam Castelnuovo melihat perkembangan iman Yohanes yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ia mengizinkan Yohanes untuk mendapatkan komuni 2 tahun lebih awal dari usia yang telah ditentukan gereja. Pada umur 12 tahun, ia meninggalkan rumahnya untuk bekerja dan melanjutkan sekolahnya. Pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Turin mentakbiskan Yohanes menjadi seorang imam. Pada saat itu usia dia hampir 26 tahun. Setelah ditakbiskan menjadi seorang imam, Yohanes lebih banyak peduli kepada masalah-masalah kaum muda. Pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat. Ia wafat pada umur 72 tahun. Pesan terakhirnya untuk anak-anak adalah kasihilah satu sama lain seperti saudara. Buat baiklah kepada semua orang, janganlah berbuat jahat kepada siapapun, dan katakan kepada anak-anak bahwa aku menantikan mereka semua di sorga. Teman-teman, marilah kita meneladani sikap Santo Don Bosco. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saya Quinsa, kelas 6. Saya akan menceritakan perjalanan iman Santo Don Bosco. Yohanes Bosco dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1815 di Beji, sebuah dusun kecil di Castelnuovo d'Asti, sekarang namanya Castelnuovo Don Bosco di Italia. Ayahnya Francisco, seorang petani yang miskin. Francisco mempunyai 3 orang putra. Antonio dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia, Yusuf dan Yohanes. Francisco meninggal dunia saat Yohanes baru berusia 2 tahun. Sejak ayahnya meninggal Yohanes, Bosco hidup dengan ibunya Margaret dan 2 saudaranya dalam kondisi yang miskin. Walaupun hidup dalam kondisi miskin, ibunya mengajarkan untuk tekun dalam doa dan menemukan Tuhan pada alam dan penderitaan sesama serta suka, berbagai pada sesama yang membutuhkan. Saat usia 9 tahun, ia bermimpi bertemu Yesus dan Bunda Maria. Dalam mimpi itu, Yesus memberinya nasihat untuk lebih tenang, cara bekerja dan mengajar teman-temannya. Walau tidak paham arti dari mimpi itu, Yohanes berusaha menjadi lebih baik, karena Yohanes percaya mimpi adalah jalan ke hidup kelak. Sejak bermimpi bertemu Yesus dan Maria, Yohanes berusaha lebih baik kepada teman. Ia juga belajar main akrobat dan mempraktekannya di hadapan teman-temannya. Sebelum pertunjukan akrobat diakhiri, Yohanes mengulang khotbah Romo dan mengajak teman-temannya berdoa. Permainan sabda Tuhan mulai mengubah perilaku teman-temannya, dan makin banyak anak dari daerah yang jauh datang untuk melihat pertunjukan akrobat itu. Yohanes kecil mulai menyadari bahwa agar dapat berbuat baik untuk sedemikian banyak anak, ia perlu belajar
belajar dan menjadi seorang imam. Imam Castelnuovo melihat perkembangan iman Yohanes yang luar biasa hingga ia mengizinkan Yohanes menerima komuni 2 tahun lebih awal dari usia yang ditentukan gereja. Usia 12 tahun ia meninggalkan rumah, mulai bekerja dan melanjutkan sekolahnya. Pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Kota Turin mentabiskan Yohanes Bosco menjadi seorang imam. Waktu itu Yohanes hampir 26 tahun. Setelah ditabiskan, Yohanes lebih banyak peduli pada masalah yang dihadapi kaum muda. Dalam melaksanakan misinya, halangan dan rintangan datang bertubi-tubi. Tetapi Don Bosco memperoleh dorongan serta semangat melalui mimpi-mimpinya. Pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat dan usia 72 tahun. Dan pesan terakhirnya kepada anak-anak yang ada di sekelilingnya saat itu, kasihinilah satu sama lain seperti saudara, berbuatlah baik kepada semua orang, dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Katakanlah kepada anak-anak bahwa aku menanti mereka semua di surga. Demikian teman-teman cerita Yohanes Bosco, pelindung sekolah kita STK Don Bosco. Semoga kita semua dapat meniru Yohanes Bosco menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan mengasihi sesama. Bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentino Berlian Rato, kelas 6, nomor absen 7. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita singkat Santo Yohanes Don Bosco. Inilah cerita Santo Yohanes Don Bosco. Yohanes Don Bosco lahir tanggal 16 Agustus di dusun kecil di Italia. Ayahnya bernama Francesco, seorang petani miskin, dan ibunya bernama Margareta. Yohanes mempunyai 2 kakak, yaitu Antonio dan Yusuf. Ayahnya meninggal saat dia berusia 2 tahun. Sejak itu dia hidup bersama ibu dan 2 kakaknya dalam kondisi miskin. Walau ibunya mengajar tekun berdoa dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan, saat ia berusia 9 tahun, ia bermimpi bertemu dengan Yesus dan Bunda Maria. Yesus berpesan agar tenang dalam bekerja dan mengajar teman-temannya. Yohanes berusaha melakukan pesan Yesus itu. Yohanes belajar akrobat dan melakukannya di depan teman-teman. Dalam akrobat itu, Yohanes mengulang khotbah Romo dan mengajak teman-temannya berdoa. Hal ini mengubah sikap-sikap teman-temannya. Makin banyak anak yang datang melihat pertunjukan akrobatnya. Yohanes sadar agar ia dapat berbuat baik untuk lebih banyak, ia perlu belajar menjadi seorang imam. Ketika berusia 12 tahun, ia meninggalkan rumah, mulai bekerja dan melanjutkan sekolah pada tanggal 5 Juni 1841. Dia ditabiskan menjadi imam dalam usia 26 tahun. Romo Yohanes Don Bosco peduli pada masalah kaum muda. Ia bersemangat walaupun banyak rintangan. Tanggal 31 Januari tahun 1888, Romo Yohanes Don Bosco wafat. Pesannya, kasihilah satu sama lain, berbuatlah baik kepada semua orang, dan janganlah berbuat jahat. Demikianlah cerita singkat Santo Yohanes Don Bosco. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Uki Sugiarto, siswa kelas 4 SD Katolik Don Bosco. Hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan iman Santo Don Bosco. Mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Yohanes Bosco dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1815 di Becci, sebuah dusun kecil di Castelnuovo d'Asti. Sekarang namanya Castelnuovo Don Bosco.
Italia. Ayahnya Francesco, seorang petani miskin. Francesco memiliki 3 orang putra. Antonio dari istri pertamanya yang telah meninggal, Yusuf, Yohanes. Francesco meninggal pada saat Yohanes baru berusia 2 tahun. Sejak ayahnya meninggal, Yohanes hidup bersama ibunya, Margaret, dan 2 saudaranya dengan kondisi yang miskin. Walaupun hidup dengan kondisi miskin, ibunya mengajarnya untuk tekun dalam doa dan menemukan Yesus pada alam dan penderitaan sesama, serta suka berbagi kepada yang membutuhkan. Saat berusia 9 tahun, Yohanes Bosco bermimpi bertemu Yesus dan Bunda Maria. Di dalam mimpi itu, Yesus memberinya nasihat untuk tetap tenang, cara bekerja dan mengajar teman-temannya. Walaupun Yohanes tidak tahu arti dari mimpi itu, tetapi Yohanes yakin mimpi itu adalah jalan hidupnya kelak. Sejak Yohanes bermimpi bertemu Yesus dan Maria, Yohanes berusaha lebih baik kepada teman-temannya. Ia juga belajar main akrobat dan mempraktekannya di hadapan teman-temannya. Sebelum pertunjukan akrobat diakhiri, Yohanes mengundang khotbah Romo dan mengajak teman-temannya berdoa. Permainan dan sabda Tuhan mengubah hati teman-teman Yohanes, dan makin banyak anak dari daerah lain yang datang untuk melihat pertunjukan akrobat itu. Yohanes kecil mulai menyadari bahwa agar dapat berbuat baik untuk sedemikian banyak anak, ia perlu belajar dan menjadi seorang imam. Imam Castel Nuovo melihat perkembangan iman Yohanes yang sangat luar biasa, hingga ia mengizinkan Yohanes menerima komunik 2 tahun lebih awal dari usia yang ditentukan oleh gereja. Usia 12 tahun, Yohanes meninggalkan rumahnya untuk bekerja dan melanjutkan sekolahnya. Pada tanggal 5 Juni 1841, Uskup Turin mentahbiskan Yohanes menjadi seorang imam. Waktu itu umur Yohanes hampir 26 tahun. Setelah ditahbiskan, Yohanes Bosco lebih peduli dengan masalah yang dihadapi kaum muda. Dalam menjalankan misinya itu, halangan dan rintangan selalu terjadi bertubi-tubi. Tetapi Don Bosco menerima dorongan serta semangat melalui mimpi-mimpinya. Pada tanggal 31 Januari 1888, Yohanes Bosco wafat, dan pesan terakhirnya kepada anak-anak saat itu adalah kasihilah sesamamu seperti saudara, berbuatlah baik kepada semua orang, dan janganlah berbuat jahat kepada siapapun. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Audrey Olivia Kristanto, saya kelas 5, nomor absen 5. Saya ingin menceritakan tentang perjalanan hidup Santo Don Bosco.
Yohanes Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di kota Peci, sebuah dusun kecil di Castel Nuovo de Asti, yang sekarang menjadi Castel Nuovo Don Bosco, Italia. Ayahnya Yohanes Bosco bernama Francisco, sedangkan ibunya bernama Margaret. Ayahnya adalah seorang petani yang miskin. Francisco meninggal pada saat Yohanes berusia 2 tahun. Sejak itu, Yohanes diberitahu oleh ibunya bahwa kita harus tetap tekun berdoa. Pada saat Yohanes umur 9 tahun, Yohanes bermimpi bahwa ia bertemu Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes bahwa Yohanes harusnya lebih tenang dalam bekerja dan mengajari teman-temannya. Akhirnya, waktu ia berumur 12 tahun, ia meninggalkan rumah untuk melanjutkan sekolah dan bekerja. Dan pada tahun 1841, tanggal 15 Juni, ia ditahbiskan menjadi seorang imam. Dan pada tanggal 31 Januari tahun 1888, ia wafat pada umur 72 tahun. Pesan terakhirnya adalah, kasihilah sesamamu dan berbuat baiklah kepada mereka semua, dan janganlah kamu berbuat jahat. Katakanlah kepada anak-anak bahwa aku menunggu mereka di surga. Itu tadi dia ceritanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.